Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seseorang yang sedang dilanda jatuh cinta pasti rela melakukan apa saja untuk kebahagiaan pujaan hatinya. Besarnya rasa cinta seseorang terhadap pasangannya setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Namun, apa jadinya bila yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentu saja hal ini menyesakan di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini yang bernama Hashim. Suatu hari yang sedang patah hati, Hashim berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit sekali untuk melupakan sang mantan tersebut karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hashim belum juga bisa melupakan wanita tersebut. Membayangkan wajah sang mantan kekasihnya, ilmu juga hilang dari ingatannya. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa. Bahkan, mantan kekasihnya semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya. Justru malah semakin nyata. Hashim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam, ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya Hashim mengusulkan untuk berkonsultasi saja dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Tuan Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hashim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas pun segera membuka pintu itu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hashim pun lalu bercerita panjang lebar tentang kisah cintanya kepada Abu Nawas dan problem yang dihadapinya. Abu Nawas melihat dan mendengar, memanggut-manggut, mendengarkan keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening dan tenang. Tiba-tiba, Abu Nawas menggebrak meja, lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hashim dan temannya kaget setengah mati. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hashim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakal mati."
Untung saja kalian berdua tidak jadi menikah, bisik Abu Nawas terhadap Hasyim. Hasyim pun menjadi kaget bukan kepalang. Dalam lubuk hatinya, ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah, tidak jadi menikah dengan wanita itu." Sementara teman Hasyim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikan. Saat itu juga wajah Hasyim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali karena merasa mendapat pencerahan dari Abu Nawas. Hasyim dan temannya pun langsung pulang ke rumah. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasyim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agar cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hakim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikan Tuan Abu kepada teman saya Hasyim, sehingga dengan mudahnya dia bisa kembali ceria seperti dulu lagi?" "Aku katakan, cepat atau lambat, mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati cepat atau lambat?" Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab pertanyaan itu. "Bukankah cepat atau lambat manusia pasti akan menemui ajal dan akan mati?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum lalu berjalan dengan cepat menyusul Hasyim yang kini sudah terlihat ceria seperti dulu lagi. Terima kasih yang sudah menonton channel ini dan mensubscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Suatu saat, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Abu Nawas melihat sekelompok massa berkumpul di sana. Kemudian, ia bertanya dengan salah satu kawannya yang berada di sana. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab kawannya itu. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas penasaran. Kemudian kawan Abu Nawas menambahkan, "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia." Dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Lantas Abu Nawas semakin tertarik dan tak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, menjadikan sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar. Bagi siapa yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk, tak heran banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu, berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun,
Percobaan semuanya sia-sia. Monyet itu telah menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Dirinya maju untuk mencoba. Abu Nawas berharap monyet tersebut bisa mengangguk. Abu Nawas pun berhadapan langsung dengan monyet tersebut. Kemudian bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Dan monyet itu tetap menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Abu Nawas memancing. Monyet itu pun mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Pada akhirnya, monyet itu terpaksa mengangguk-anggukan kepala. Abu Nawas pun berhasil membuat monyet itu mengangguk-angguk. Kemudian, ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main. Si majikan monyet kemudian marah hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Hari berikutnya, pemilik monyet ingin menebus kekalahannya. Kali ini, ia melatih monyetnya mengangguk-angguk untuk setiap kondisi. Bahkan, ia mengancam menghukum berat monyetnya bila sampai hasil terpancing penonton hingga mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Kini, para penonton yang mencoba menaklukkan tantangannya, mereka harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala, seperti hari sebelumnya. Banyak para penonton tidak ada yang sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Tidak ada lagi yang ingin mencobanya. Sekarang giliran Abu Nawas maju. Kemudian ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa diriku?" Monyet mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu masih mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas lagi. Monyet itu tetap mengangguk karena lebih takut terhadap ancaman tuan daripada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas dan kembali berbicara. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" Menatap monyet, mengangguk. "Baiklah, bolehkah aku menggosokkan keselakaanmu dengan balsem ini?" Monyet itu pun masih saja mengangguk. Abu Nawas lalu menggosokkan selangkangan binatang itu dengan balsem. Tentu saja monyet itu merasa kepanasan dan panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang lebih besar isinya. Ia pun masih dalam barisan yang sama. "Maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas pun mulai mengancam lagi. Tentu saja monyet tersebut mulai ketakutan dan rupanya ia lupa dengan ancaman tuannya dan ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya mampu memenangkan sayembara dan beruntunglah karena kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia yang pandai pun
bisa dikecoh oleh Abu Nawas. Terima kasih yang sudah subscribe, nonton channel ini, dan like. Jangan lupa selalu nonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.